Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ripal Pandu Pratama, NPM 224111130, Manajemen 22C. Memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi, manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Artinya, manusia memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Demikian pula, dalam sebuah organisasi, di dalam organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan unsur penting dalam keberlangsungan untuk kelompok hidup, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan atau karyawan. Di antara kedua belah pihak harus ada dual communication atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Untuk itu diperlakukan adanya kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti sama. Communication untuk atau komunikaskar, yang berarti membuat sama. Kapan menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian dari suatu entitas atau kelompok lain melalui tanda, simbol, dan aturan simbol yang dipahami bersama secara sederhana. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung kepada kemampuan kita untuk memahami student yang lainnya. Communication menjelaskan to join with or unite together with, menjadi satu dengan atau sama-sama dengan. Unsur komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadi proses komunikasi minimal terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Pengirim pesan adalah manusia berakal budi yang inisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang kedua, pesan-pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirim dan menerima pesan melalui salah satu atau kombinasi tertentu pada panca indera kita. Ada 2 sifat pesan. Pesan bersifat verbal, orang antara lain oral, written, dan pesan bersifat nonverbal, yaitu gestural communication, yang dimaksud menggunakan sandi bidang kerahasiaan. 3. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran karena penghubung alat komunikasi. Yang keempat, komunikasi penerima manusia yang berakal budi. Kepada siapa pesan komunikasi ditunjukkan. Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis, saling bergantian. Pada dasarnya, komunikasi adalah orang yang diajak berbicara dan akan memberikan feedback terhadap komunikator, baik berupa verbal maupun nonverbal. Dan yang kelima, pengaruh atau efek. Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam komunikasinya. Jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini
Penerapan pribadinya individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksud untuk mencapai kesamaan pengertian sehingga demikian dapat tercapai keinginan bersama. Yang kedua, komunikasi kelompok. Pada prinsip dalam melakukan suatu komunikasi, yang ditekankan adalah faktor kelompok sehingga komunikasi menjadi luas. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat yaitu media massa yang meliputi cetak atau elektron. Fungsi komunikasi. Salah satu prinsip terpenting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi adalah kemampuan berkoordinasi antara atasan dan bawahan. Komunikasi termasuk salah satu cara kunci bagi manusia untuk mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan internal sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Secara sederhana, fungsi komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, menghibur. Yang keempat, merubah sosial. Komunikasi organisasi menjadi alat penting strategis dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat terlaksanakan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.